Pernah enggak kamu terjebak dalam diskusi yang rasanya kayak berputar-putar tanpa arah? Atau mungkin kamu mendengar argumen yang tampaknya kuat, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak benar? Nah, kamu tidak sendirian. Di dunia komunikasi dan debat, seringkali kita bertemu dengan apa yang disebut logical fallacies, kesalahan dalam penalaran, yang dapat merusak kekuatan argumen kita. Logical fallacies adalah kesalahan dalam logika yang dapat muncul saat kita berargumen. Mereka bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari serangan pribadi hingga generalisasi berlebihan. Mempelajari tentang logical fallacies bukan hanya membantu kita menghindari kesalahan tersebut, tetapi juga meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir kritis dan berkomunikasi dengan efektif. Mengapa penting untuk menghindari logical fallacies? Karena argumen yang bebas dari kesalahan logika akan lebih dipercaya oleh orang lain, dan dengan menghindari kesalahan logika, kita dapat menciptakan lingkungan diskusi yang lebih konstruktif. Selain itu, ketika kita berpikir dengan jelas dan logis, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam hidup sehari-hari. Kali ini kita akan membahas beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari dari logical fallacy atau kesalahan dalam berpikir. Kita juga akan belajar bagaimana membangun argumen yang kuat dan logis, serta memperkuat kemampuan berpikir kritis kita. Mari kita mulai. Pertama, kenali jenis-jenis logical fallacy. Pelajari jenis-jenis logical fallacy pada video sebelumnya, yang sudah saya cantumkan di deskripsi video. Dengan demikian, Anda bisa mengenali lebih jauh dan lengkap apa saja jenis-jenis logical fallacy dan contohnya. Salah satu contohnya seperti ini, bayangkan Anda sedang berdebat dengan teman tentang topik favorit. Tiba-tiba, teman Anda mengatakan, kamu tidak bisa dipercaya karena kamu pernah berbohong. Apakah argumen ini valid? Tentu tidak. Ini contoh dari logical fallacy, yaitu ad hominem. Lalu, bagaimana cara menghindarinya agar argumen kita tetap kuat dan logis? Kita lihat beberapa cara yang dapat dilakukan agar argumen kita tetap kuat dan logis. Sebelum berdebat, pastikan kamu memahami argumen yang ingin kamu sampaikan. Jelas dan terstruktur adalah kuncinya. Lalu yang terpenting adalah hindari serangan pribadi. Fokuslah pada argumen, bukan pada orangnya. Jika kamu merasa emosi mulai mempengaruhi debatmu, tarik napas dalam-dalam dan ingatlah untuk tetap pada topik. Dengan mengenali jenis-jenis logical fallacy lebih jauh, kamu bisa menjadi debater yang lebih baik dan mampu menyampaikan pendapat dengan jelas dan logis. Ingatlah bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan dalam penalaran, jadi bersikaplah terbuka dan siap untuk belajar dari setiap diskusi. Kedua, jangan emosional. Hindari menggunakan emosi untuk mempengaruhi pendapat. Berpikirlah secara logis dan rasional. Ketika kita terlibat dalam diskusi atau debat, seringkali emosi dapat mengambil alih dan mempengaruhi cara kita berpikir. Ketika emosi mendominasi, kita berisiko terjebak dalam logical fallacies yang dapat melemahkan argumen kita. Contohnya seperti ini. Bayangkan Anda sedang berdebat dengan teman tentang suatu topik tertentu. Tiba-tiba, emosi Anda memuncak dan Anda mengatakan, kamu tidak tahu apa-apa. Apakah argumen ini efektif? Tentu tidak. Emosi dapat mengacaukan pemikiran logis. Mari kita lihat bagaimana cara menghindari situasi ini. Kita ambil satu contoh penyelesaian, yaitu kenali emosi yang muncul. Bayangkan kamu sedang berdiskusi dengan teman tentang kebijakan pemerintah. Temanmu mengungkapkan pendapat yang sangat berbeda, dan tiba-tiba kamu merasa marah. Sebelum merespons, ambil sejenak untuk mengenali emosi yang muncul. Tanya pada dirimu sendiri, mengapa saya merasa marah? Apakah ini karena pendapatnya atau karena saya merasa diserang? Mengakui emosi adalah langkah pertama untuk mengendalikannya. Jangan takut untuk mengakui jika ada kebenaran dalam argumen lawan. Katakan sesuatu seperti, saya setuju dengan beberapa poin yang kamu sampaikan, tetapi saya masih berpikir bahwa masih terdapat poin yang kurang tepat. Ini menunjukkan kedewasaan dalam berdiskusi dan membantu mengurangi ketegangan emosional. Menghindari logical fallacy saat berdebat, terutama yang dipicu oleh emosi, adalah keterampilan penting yang bisa dilatih. Dengan mengenali emosi, menarik napas dalam-dalam, fokus pada fakta, menggunakan bahasa netral, mengajukan pertanyaan terbuka, dan siap untuk berkompromi, kamu bisa menjadi debater yang lebih baik dan lebih efektif. Ketiga, gunakan bahasa yang jelas. Hindari bahasa yang ambigu atau berbelit-belit. Gunakan bahasa yang jelas dan tepat. Logical fallacies atau kesalahan logika adalah jebakan yang seringkali membuat argumen kita menjadi lemah. Salah satu cara untuk menghindarinya adalah dengan menggunakan bahasa yang jelas dan tepat.
Ketika kita berkomunikasi dengan jelas, kita dapat menyampaikan ide kita secara efektif dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Ketika kita menggunakan istilah yang tidak jelas, bisa jadi orang lain menafsirkan maksud kita dengan cara yang berbeda. Dengan menggunakan kalimat yang sederhana dan langsung, audiens lebih mudah memahami argumen kita. Bahasa yang tidak jelas bisa menyebabkan orang salah paham tentang posisi atau argumen kita yang dapat memicu konflik. Contohnya, bayangkan Anda sedang berdebat dengan teman tentang suatu hal. Tiba-tiba, Anda mengatakan, "Semua orang setuju dengan saya." Apakah pernyataan ini jelas dan tepat? Tentu tidak, karena bahasa yang tidak jelas dapat memicu kesalahpahaman. Menggunakan bahasa yang jelas adalah kunci untuk menghindari logical fallacies dalam diskusi dan debat. Dengan memilih kata-kata yang tepat, menghindari jargon, membuat kalimat pendek, memberikan contoh nyata, dan memeriksa informasi sebelum berbicara, kita dapat menyampaikan argumen kita secara efektif dan mengurangi risiko kesalahpahaman. Keempat, berikan bukti. Sajikan bukti yang kuat dan relevan untuk mendukung argumen. Logical fallacies adalah kesalahan dalam penalaran yang dapat merusak argumen kita. Salah satu cara untuk menghindarinya adalah dengan memberikan bukti yang kuat dan relevan. Ketika kita mendukung argumen dengan bukti yang baik, kita tidak hanya memperkuat posisi kita, tetapi juga meningkatkan kepercayaan audiens terhadap apa yang kita katakan. Mengapa bukti itu penting? Karena bukti yang kuat menunjukkan bahwa argumen kita didasarkan pada fakta dan penelitian, bukan hanya opini. Ketika kita menyajikan data atau studi yang relevan, orang lebih cenderung mempercayai apa yang kita katakan, dan kita membantu audiens memahami posisi kita dengan lebih jelas. Contohnya seperti ini. Bayangkan Anda sedang berdebat tentang manfaat olahraga. Anda mengatakan, olahraga membuat hidup lebih sehat. Tapi, apakah pernyataan ini cukup untuk meyakinkan orang lain? Tentu saja belum. Karena, apa bukti nyata dari argumen tersebut dan mana data pendukungnya? Memberikan bukti yang kuat adalah cara efektif untuk menghindari logical fallacies dalam argumen kita. Dengan menggunakan data, penelitian, testimoni ahli, contoh nyata, dan menghindari anecdotal evidence, kita dapat membuat argumen kita lebih kredibel dan meyakinkan. Kelima, hindari generalisasi. Jangan membuat kesimpulan berdasarkan contoh yang terbatas. Generalisasi adalah kesalahan dalam penalaran di mana seseorang membuat kesimpulan luas berdasarkan informasi yang terbatas atau contoh yang tidak cukup representatif. Ini sering terjadi ketika kita mengambil satu atau beberapa pengalaman dan menganggapnya berlaku untuk seluruh kelompok. Mari kita lihat contoh umum dari generalisasi. Contoh buruk. Semua remaja suka bermain video game. Contoh baik. Beberapa remaja suka bermain video game, tetapi banyak juga yang memiliki hobi lain. Generalisasi seperti ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan stereotip yang tidak adil. Mari kita lihat lebih dalam tentang cara menghindari generalisasi, lalu mengapa kita harus menghindari generalisasi. Generalisasi seringkali berujung pada stereotip yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu. Argumen yang didasarkan pada generalisasi cenderung tidak akurat dan tidak mencerminkan kenyataan. Ketika kita menggeneralisasi, kita bisa menutup pintu untuk pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang sedang dibahas. Mari kita lihat salah satu cara untuk menghindari generalisasi dalam argumen kita. Pertama, gunakan data dan statistik yang relevan. Ketika kamu ingin membuat klaim tentang suatu kelompok, dukung pernyataanmu dengan data yang solid. Contohnya alih-alih mengatakan, semua mahasiswa malas. Kamu bisa berkata, menurut survei di Universitas XYZ, 50% mahasiswa melaporkan merasa tertekan dan kesulitan mengatur waktu. Nah, itulah salah satu contoh dari menghindari generalisasi. Apakah kamu tahu data atau statistik tentang topik yang kamu minati? Coba cari informasi tersebut dan gunakan dalam argumenmu. Menghindari generalisasi adalah langkah penting untuk membangun argumen yang kuat dan akurat. Dengan menggunakan data, memberikan contoh spesifik, mengenali variasi dalam kelompok, menggunakan frasa hati-hati, dan mempertanyakan asumsi kita dapat menghindari kesalahan penalaran ini. Keenam, pertimbangkan alternatif. Jangan menutup kemungkinan adanya pilihan lain. Pertimbangan alternatif adalah kesalahan logika di mana seseorang menganggap bahwa hanya ada dua pilihan atau hasil yang mungkin dalam suatu situasi, padahal sebenarnya ada lebih banyak alternatif yang tersedia. Kesalahan ini seringkali menyederhanakan kompleksitas suatu masalah dan bisa memengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya seperti ini. Bayangkan Anda sedang berdebat tentang transportasi umum.
Anda mengatakan, kita harus memilih antara bus atau taksi. Apakah pilihan ini cukup? Tentu tidak, karena masih banyak hal yang perlu ditinjau lagi seperti kelebihan dan kekurangannya, serta mengapa tidak mencari opsi lain seperti kereta api dan lainnya. Hal ini dapat membuat kita kehilangan nuansa dan detail penting dari situasi yang sedang dihadapi. Dengan hanya mempertimbangkan dua opsi, kita bisa melewatkan solusi kreatif yang mungkin lebih baik. Ini seringkali menciptakan perdebatan yang tidak perlu karena orang merasa terjebak dalam pilihan yang tidak ideal. Menghindari pertimbangan alternatif adalah langkah penting untuk membangun argumen yang kuat dan membuat keputusan yang lebih baik. Dengan mengidentifikasi semua opsi, bertanya, apalagi? Menggunakan pemikiran kritis, berdiskusi dengan orang lain, dan belajar dari pengalaman, kita dapat menghindari kesalahan logika ini. Ketujuh, jangan mengalihkan perhatian. Tetap fokus pada topik utama. Mengalihkan perhatian adalah kesalahan logika di mana seseorang mengalihkan fokus dari topik utama diskusi ke isu lain yang tidak relevan. Ini sering digunakan untuk menghindari argumen yang sulit atau untuk membuat lawan bicara bingung. Dalam banyak kasus, ini bisa terjadi secara tidak sengaja, tetapi kadang-kadang juga dilakukan dengan sengaja untuk mengelak dari pertanyaan yang sulit. Contohnya seperti ini. Bayangkan Anda sedang berdebat tentang lingkungan. Lawan Anda mengatakan, tapi apa tentang kebijakan ekonomi? Apakah pernyataan ini relevan? Tentu tidak, karena tidak fokus pada topik dan pastikan argumen tetap pada topik utama. Mengalihkan perhatian dapat mengaburkan masalah yang sebenarnya dan membuat diskusi menjadi tidak produktif. Ini dapat menciptakan kebingungan di antara pendengar yang mungkin tidak tahu apa yang sedang dibahas. Ini juga seringkali digunakan sebagai cara untuk menghindari tanggung jawab atau menjawab pertanyaan yang sulit. Menghindari pengalihan perhatian adalah langkah penting untuk membangun argumen yang kuat dan menjaga kualitas diskusi. Dengan tetap fokus pada topik utama, mengajukan pertanyaan klarifikasi, menegaskan argumen utama, menggunakan data dan fakta, serta melatih keterampilan mendengarkan aktif, kita dapat menghindari kesalahan logika ini. Kedelapan, hindari kesalahan analogi. Jangan menggunakan analogi yang tidak tepat. Kesalahan analogi terjadi ketika seseorang menggunakan analogi yang tidak tepat atau tidak relevan untuk mendukung argumen mereka. Ini bisa terjadi ketika dua hal yang dibandingkan tidak cukup mirip dalam konteks yang relevan, sehingga kesimpulan yang diambil menjadi tidak valid. Contohnya seperti ini, bayangkan Anda sedang berdebat tentang kebijakan pendidikan. Lawan Anda mengatakan, pendidikan seperti memasak harus ada resep yang tepat. Apakah analogi ini tepat? Tentu saja tidak. Pastikan analogi memiliki kesamaan yang signifikan, sedangkan pendidikan dan memasak memiliki tujuan yang berbeda. Lalu, bagaimana cara untuk menghindari kesalahan analogi dalam argumen kita? Sebelum menggunakan analogi, pastikan bahwa kedua hal yang dibandingkan memiliki kesamaan yang signifikan dalam konteks yang relevan. Jika tidak, lebih baik tidak menggunakan analogi tersebut. Lalu ingatlah bahwa setiap analogi memiliki batasan. Pastikan untuk menyadari batasan ini dan jangan mengambil kesimpulan yang terlalu jauh dari analogi yang kamu buat. Selanjutnya, daripada hanya mengandalkan analogi, dukung argumenmu dengan data dan fakta yang relevan. Ini akan memberikan bobot lebih pada argumenmu dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan analogi. Menghindari kesalahan analogi adalah langkah penting untuk membangun argumen yang kuat dan menjaga kualitas diskusi. Dengan memeriksa kesesuaian analogi, mengenali batasan, menggunakan data dan fakta, mendiskusikan perspektif berbeda, serta berlatih mengidentifikasi kesalahan analogi, kita dapat menghindari kesalahan logika ini. Kesembilan, tinjau kembali argumen. Evaluasi kembali argumen untuk memastikan keabsahannya. Tinjau kembali argumen adalah proses di mana kita mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali argumen yang telah dibuat, baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Ini melibatkan analisis logis dan kritis terhadap klaim, alasan, dan bukti yang digunakan untuk mendukung suatu pernyataan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa argumen tersebut valid, koheren, dan tidak mengandung kesalahan logika. Mengapa meninjau kembali argumen itu penting? Karena dengan meninjau kembali argumen, kita dapat memastikan bahwa diskusi berlangsung secara produktif dan berbasis fakta. Selain itu, juga untuk menghindari kesalahan logika. Proses ini membantu kita mengidentifikasi dan menghindari logical fallacies yang dapat melemahkan argumen kita. Meninjau kembali argumen mendorong kita untuk berpikir lebih dalam dan kritis tentang informasi yang kita terima dan sampaikan. Selain itu,
juga untuk memperkuat posisi kita. Dengan memahami dan memperbaiki argumen, kita dapat memperkuat posisi kita dalam debat atau diskusi. Lalu bagaimana cara untuk menghindari logical fallacy melalui tinjauan kembali argumen? Langkah pertama adalah mengidentifikasi klaim utama dari argumen yang sedang dibahas. Apa yang sebenarnya dikatakan? Ini akan membantu kita memahami inti dari argumen tersebut. Cobalah untuk menuliskan klaim utama dari argumen yang kamu dengar hari ini. Apa yang ingin disampaikan oleh pembicara? Setelah mengidentifikasi klaim utama, langkah selanjutnya adalah menganalisis alasan dan bukti yang mendukung klaim tersebut. Apakah alasan tersebut logis? Apakah bukti yang diberikan cukup kuat? Selanjutnya, periksa apakah ada kesalahan logika dalam argumen tersebut. Apakah ada logical fallacies yang muncul? Misalnya, apakah ada generalisasi berlebihan atau kesalahan analogi? Sangat penting untuk mempertimbangkan perspektif berbeda. Dalam tinjauan kembali argumen, apakah ada sudut pandang lain yang mungkin lebih valid? Atau memberikan wawasan tambahan? Setelah melakukan analisis, revisi argumen jika diperlukan. Jika kamu menemukan bahwa argumen awal tidak cukup kuat atau mengandung kesalahan, buatlah versi baru yang lebih solid. Tinjau kembali argumen adalah alat penting dalam membangun pemikiran kritis dan menghindari logical fallacies. Dengan mengikuti langkah-langkah seperti mengidentifikasi klaim utama, menganalisis alasan dan bukti, mencari kesalahan logika, mempertimbangkan perspektif berbeda, dan merevisi argumen, kita dapat memperkuat posisi kita dalam diskusi. Yang terakhir yaitu belajar dari kesalahan, analisis kesalahan dan perbaiki. Setiap kali kamu menemukan kesalahan logika dalam argumenmu atau argumen orang lain, catatlah dan pelajari darinya. Ini adalah kesempatan berharga untuk meningkatkan kemampuan berpikirmu. Saya akan memberikan contoh situasi. Bayangkan kamu terlibat dalam diskusi tentang perubahan iklim, dan menyadari bahwa kamu menggunakan slippery slope fallacy dengan mengatakan, jika kita tidak menghentikan polusi, bumi akan hancur dalam 10 tahun. Setelah menyadari kesalahan ini, kamu bisa merevisi argumenmu dengan cara yang lebih logis, misalnya dengan menyebutkan data ilmiah tentang dampak polusi terhadap kesehatan lingkungan. Cobalah untuk merenungkan pengalaman diskusi terakhir yang kamu lakukan. Apakah ada kesalahan logika yang kamu temui? Apa yang bisa kamu pelajari dari situasi tersebut? Selain itu, berbagi pengalaman dan belajar dari orang lain juga sangat membantu. Diskusikan argumenmu dengan teman atau kolega dan minta mereka memberikan umpan balik tentang potensi kesalahan logika. Ajak temanmu untuk berdiskusi tentang topik tertentu. Setelah itu, tanyakan kepada mereka apakah mereka menemukan kesalahan logika dalam argumenmu. Apa tanggapan mereka? Apa yang bisa kamu perbaiki? Menghindari logical fallacies adalah keterampilan penting dalam berargumen dan berkomunikasi secara efektif. Dengan mengenali jenis-jenis logical fallacies, bertanya pada diri sendiri, memeriksa bukti, belajar dari kesalahan, dan berdiskusi dengan orang lain, kita dapat memperkuat argumen kita dan meningkatkan kualitas diskusi. Jadi menghindari logical fallacy membutuhkan kesadaran, pengetahuan, dan praktik. Dengan mengikuti tips di atas, kamu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan menghindari kesalahan berpikir. Selain itu, kamu juga tidak hanya akan menjadi pembicara yang lebih baik, tetapi juga seorang pendengar yang lebih kritis. Ingatlah bahwa kemampuan untuk berpikir logis dan analitis adalah keterampilan berharga yang akan membantumu dalam banyak aspek kehidupan, dari debat akademis hingga percakapan sehari-hari. Ingat, berpikir kritis adalah kunci untuk mencapai kebenaran. Setiap argumen adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Selamat berlatih dan semoga sukses dalam perjalananmu menjadi komunikator yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay curious, stay critical.